Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Dianti, NIM 2110021. Saya dari S1 1A Keperawatan Stikes Sang Tua Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penugasan saya terkait fraktur humerus terbuka. Yang pertama adalah pengertian dari fraktur humerus. Fraktur humerus adalah terputusnya hubungan tulang humerus disertai kerusakan jaringan lunak, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara fragmen tulang yang patah dengan udara luar yang disebabkan oleh cedera dari trauma langsung yang mengenai lengan atas. Yang berikutnya adalah fraktur humerus dibagi menjadi dua. Yang pertama, fraktur sepertiga proksimal humerus. Yang kedua, ada fraktur sepertiga tengah dan distal humerus. Berikutnya ada anatomi lengan atas. Anatomi lengan atas meliputi yang pertama, head. Yang kedua, anatomical neck. Yang ketiga, ada intertubercular groove. Yang keempat, ada greater tubercle. Yang kelima, ada lesser tubercle. Yang keenam, ada surgical neck. Yang ketujuh, ada deltoid tuberosity. Yang kedelapan, ada olecranon fossa. Yang kesembilan, ada coronoid fossa. Yang kesepuluh, ada medial epicondyle. Yang ke-11 ada lateral epicondyle. Yang ke-12 ada capitulum. Yang ke-13 ada trochlea. Yang berikutnya ada anatomi otot lengan atas. Yang meliputi yang pertama deltoideus, yang kedua bicep, yang ketiga tricep, yang keempat tendon. Berikutnya ada etiologi. Tekanan berlebihan atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada otot dan jaringan. Kerusakan otot dan jaringan akan menyebabkan pendarahan, edema, hematoma. Lokasi retak mungkin hanya retakan pada tulang tanpa memindahkan tulang manapun. Yang berikutnya ada patofisiologi fraktur humerus. Patofisiologi humerus terbuka yang terjadi itu memiliki dua resiko. Yang pertama, part the entry atau tempat kuman masuk. Hal ini akan menyebabkan perubahan sirkulasi serta embolisme lemak yang nantinya akan menyebabkan resiko tinggi infeksi pada pasien dengan fraktur humerus terbuka. Kemudian keadaan fraktur ini juga dapat disebabkan spasme otot, gerakan fragmen tulang, cedera jaringan lunak, trauma jaringan, sehingga diagnosa yang akan muncul adalah kerusakan integritas kulit dan nyeri. Kemudian yang ketiga, penyebab dari fraktur humerus terbuka adalah adanya kerusakan neovaskular akibat nyeri atau ketidaknyamanan terapi imobilitas atau gips. Ini dapat menimbulkan ketidakmampuan menggerakkan lengan, penurunan kekuatan otot, sehingga pasien akan mengalami gangguan dalam hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya ada gejala fraktur humerus. Yang pertama ada deformitas, yang kedua ada pembekakan, yang ketiga ada memar, yang keempat ada spasme otot, yang kelima ada nyeri, yang keenam ada ketegangan, yang ketujuh ada kehilangan fungsi, yang kedelapan ada gerakan abnormal, yang kesembilan ada perubahan neovaskular, yang ke-10 ada shock. Berikutnya ada penata laksanaan. Yang pertama, BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Yang kedua, jelaskan tentang nyeri dan gunakan teknik komunikasi terapeutik. Untuk mengetahui pengalaman nyeri klien. Yang ketiga, jelaskan tentang nyeri dan ajarkan non-farmakologis atau teknik distraksi relaksasi. Yang keempat, ajarkan klien untuk menggerakkan yang terkena fraktur walaupun hanya sedikit dan berikan monitor penerimaan klien. Tentang manajemen nyeri. Yang kelima, kolaborasi dengan tim medis lain terkait pemberian analgesik. Berikutnya ada komplikasi fraktur humerus. Yang pertama ada cedera saraf, sindroma kompartemen. Yang ketiga ada kontraktur Volkmann. Yang keempat ada sindrom emboli lemak. Yang keenam ada kaku sendi. Yang kelima ada nekrosis avaskular. Yang ketujuh ada malunion. Yang kedelapan ada penyatuan terhambat. Yang ke-9 ada non-union. Yang ke-10 ada penyatuan fibrosa. Yang ke-11 ada sindrom nyeri regional. Berikutnya, saya akan memberikan saran apabila terkena fraktur humerus. Karena biasanya penyembuhan patah tulang juga membutuhkan waktu lebih dari 50 hari. Sebaiknya Anda kontrol dan periksa tulang dan pergelangan tangan Anda pada dokter tulang. Dokter Anda nanti akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti rongsen pada pergelangan tangan Anda untuk memastikan tidak ada kelainan struktur.
Tes darah juga mungkin dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat dan lain sebagainya. Sementara itu, bila Anda merasa nyeri dan bengkak, kompres hangat pada bagian yang bengkak dan nyeri tersebut untuk melancarkan peredaran darah. Batasi aktivitas pada tangan tersebut. Konsumsi obat anti nyeri yang dijual bebas dan membaca aturan pakai terlebih dahulu sebelumnya. Dan perbanyak konsumsi makanan kaya protein seperti susu, telur, daging sapi, dan makanan laut untuk mempercepat proses penyembuhan. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.